Para kekasih, saya akan menyampaikan satu tema yang penting sekali ya. Tak mau gagal, jangan makan ini lagi. Yang jelas kita tidak boleh makan racun, betul? Ya, beling, kaca, kawat, segala macam kita tidak boleh. Tetapi makan apa sih yang membuatkan saya dan Anda bisa gagal? Saudara, pasti saudara mempunyai asosiasi dan pemikiran melayang jauh ke sana. Kalau melalui terowongan waktu jauh sebelumnya, ya, kebudayaan hadir, yaitu di Taman Eden. Kita dilarang makan apa, saudara? Makan buah pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat. Ya, saudara, itulah yang membuat saya dan saudara harus tahu bahwa kita dilarang makan itu. Ya, bukan buah-buah apa saja. Ya, sekarang bahkan orang bukan cuma makan buahnya, makan kulitnya. Manggis, ya, beli manggis 1 kilo yang dimakan cuma kulitnya. Ya, dalamnya dibuang, karena itu yang bermanfaat. Ya, saudara, nah sekarang orang boleh makan apa aja, akan diolah begitu bagus. Ya, saudara, tetapi kita sudah tahu kalau kita makan satu buah ini, cilaka benar. Saudara, buah apa ini? Oh, boleh makan buah apel, jelas boleh ya. Cuma yang tidak boleh buah ini, saya juga heran dari sononya, dari zaman dahulu kala, buah itu selalu digambarkan buah apel. Ya, saudara, kalau kita makan buah ini, memang kita akan mengalami celaka. Ya, tapi boleh saudara makan buah apel. Cuman buah yang nanti kita akan baca, yaitu yang di tengah-tengah kota, di tengah-tengah Taman Eden. Ya, saudara, memang sih buah ini tampaknya seducing, artinya menawan, ya, menggoda, ranum, segar, dan I want you. Saudara, kita akan sangat merindukan dan kita akan sangat kepingin memakannya, apalagi kalau siang panas, ya, lama tidak turun hujan, ya, apalagi orang sudah 2 hari tidak mandi, ya, kalau melihat buah ini, wah, dia bilang I want you. Ya, aku kepingin makan ini. Saudara, dan itu memang menjadi perumpamaan yang gak meleset, tidak salah dari khalayak ramai seluruh dunia, bahwa kemungkinan ini buah luar biasa indahnya. Sehingga Eva dan Adam memetiknya dan memakannya. Saudara, jangan makan yang ini. Semua katakan, jangan makan yang ini. Walaupun gratis. Ya, para kekasih, sebab ini sangat menggoda dan ini sangat melanggar perintah Tuhan. Buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, jadi saya perlu menegaskan ini bukan cuma tentang yang baik dan yang jahat saja. Ayo kita baca dari atas. 1, 2. Buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, nah ini baru tepat, ini kelihatannya baru kita bisa menjiwainya. Ya, jadi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, jadi saudara bisa tahu sekarang. Ya, kenapa kita harus tahu bahwa kalau aku makan ini pelanggaran, ini tidak boleh sama Tuhan, dilarang. Ya, saudara, kalau aku melanggarnya, aku bisa kena penalti. Ya, saudara, ini buah yang justru diinginkan Hawa atau Eva, walau ia tahu dari Adam suaminya. Hawa, jangan makannya. Pada waktu kamu dan aku makan, kita pasti mati. Tolong, kamu selalu dekat dengan aku. Tapi kalau sesuatu waktu, in case, kemungkinan ada satu saat kamu jauh dari aku, eling, kamu tidak boleh makan buah ini. Ya, ini buah sangat dilarang oleh Tuhan. Saudara-saudara, tetapi pada waktu itu kita tahu, saudara, entah bagaimana caranya, si Hawa ini, Eva, agak jauh dari Adam. Ya, tidak terlalu jauh, saya yakin, agak jauh. Dan datanglah si ular yang merupakan binatang yang paling pintar, kata Alkitab. Pada waktu itu, ular sekarang menjijikkan, menakutkan ya. Bentuknya tidak punya kaki dan dia berjalan dengan menyulur tubuhnya.
Sehingga makin lama dia makin berusia, makin panjang badannya. Saudara, dulu ular ini bentuknya bagus sekali. Wajahnya sangat menawan. Walaupun dia binatang, saudara. Ya, kalau saudara melihat panda, saudara akan kagum. Wah, lucu sekali. Ya, apalagi kalau dia naik batang-batang bambu, ya badannya begitu besar, ratusan kilo. Dia bisa memanjat pohon bambu dan makan ujungnya, saudara. Bagus, bulunya bagus, kita membuatnya boneka, kita menyimpannya dan tidur bersama kita. Saya yakin ular zaman dulu lebih lagi menyenangkan ketimbang ular zaman sekarang. Saudara, lebih bagus daripada panda. Saudara yang kekasih, tetapi ketahuilah, ular memprovokasi. Justru iblis itu masuk kepada binatang yang paling menyenangkan untuk dipeluk, untuk diajak bercanda, dan untuk digendong di pundak. Itu ular zaman dulu. Nah, entah bagaimana, mungkin sedang ada di pundaknya Hawa. Itu ular, dia berkata, Hawa, kamu lihat, bagus kan? Pengen enggak? Oh, aku kepengen tapi tidak boleh. Ya, kata Tuhan melalui suamiku Adam, kami tidak boleh makan. Karena pada waktu kami makan, kami pasti mati. Dia menggeleot. Omong kosong, tidak mungkin. Itu Tuhan hanya jealous, cemburu saja. Khawatir kalau kamu makan, kamu mempunyai intelijensia, kepintaran sama seperti dia. Bisa mengetahui yang baik, yang jahat. Kamu tiba-tiba menjadi seperti Tuhan. Masa kamu tidak kepingin? Ya, dia menggeleot lagi di lehernya Hawa. Ya, dan Hawa merasa ini binatang kok lulut sekali sama dia. Ya, dielus-elus, diciumnya. Ya deh, aku tak coba. Ambil, petik, makan. Ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara yang kekasih, buah satu ini, bila saya dan Anda memakannya, benar-benar kita mati. Bukan seketika, memang ternyata mereka tidak mati seketika. Tapi mereka diusir dari hadirat Allah, dari Taman Eden. 2 panglima malaikat dengan pedang yang berapi-api memalang pintu masuk dan pintu keluar Taman Eden. Saudara, itu yang kita baca dalam kitab Kejadian. Jadi ular memprovokasi dengan mengubah firman. Katakan, mengubah firman menjadi kebohongan yang manis. Saudara, ini adalah fungsi daripada ular ataupun iblis. Jadi apa saja yang tertulis di dalam firman yang akan mengangkat saya dan saudara, menjayakan kita, menyukseskan kita, membuat bahagia rumah tangga, masa depan anak-anak muda, orang-orang tua akan pensiun dengan menyenangkan. Semua perjanjian yang baik dari Allah diputar balik dan dibumbuin menjadi kebohongan yang manis. Semua katakan, kebohongan yang manis. Saya tidak boleh memakannya. Amin, saudara. Jadi inilah yang membuat begitu banyak kita punya usaha sudah mati-matian. Biaya dan modal barangkali saudara sudah kerahkan begitu banyak. Saudara, tenaga, pengorbanan orang-orang yang mengasihi saudara begitu banyak. Semua habis, semuanya habis. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu, jangan makan buah ini bila ingin jaya dan excellent. Sebab itu saudara, kita harus mempelajarinya. Ini bukan sekedar riwayat dan sejarah yang ditulis dalam kitab Kejadian saja. Tetapi ini seringkali terjadi, kejadian benar. Di zaman modern ini, saya dan saudara dan begitu banyak orang, kejadian benar. Saudara, itu sebab Anda dan saya kita harus memperhatikan kata pasti mati. Itu bukan badan kita tahu-tahu gosong, tahu-tahu mati, tidak bernyawa. Tetapi mati eksistensi, mati catatan nama, hilang di dalam kerajaan Allah. Hanya karena kita makan buah yang dilarang
oleh Allah ini. Saudara yang kekasih, itu sebab Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Mari kita akan baca. 1, 2. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Saudara yang kekasih, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, jadi Tuhan berkata, kau boleh makan semua buah. Lihatlah yang bagus, yang istimewa, makan saja. Coba icipin, seumur hidupmu tidak habis jenis-jenis buah di dalam taman ini. Kau makan, kau coba satu-satu, semua sampai selamanya. Aku selalu menumbuhkan buah yang baru, pohon dan jenis yang baru. Aku memberikan spesies yang baru, aku memberikan segala sesuatu yang baru. Adam dan Hawa, engkau boleh makan dan tidak akan habis jenis yang kau icipin. Cuma satu ini jangan. Ya, jangan anakku, jangan. Begitu mintanya Tuhan kepada mereka dan mereka setuju, betul Tuhan, kami akan melakukan perintahmu, kami tidak akan memakannya. Sudah toh, sudah deal. Sudah. Tetapi pada satu saat, ketika udara panas, dan Hawa agak jauh dari Adam, terjadilah peristiwa itu. Hawa merasa, aku sudah makan. Aduh. Ya saudara, ini ular yang menggelayot di pundaknya dan di lehernya, sekarang mulai menyeringai. Bukan tersenyum tapi mulai menyeringai. Saudara, dan dia bilang, dia bisikin, kenapa Adam tidak dikasih? Kamu tidak boleh egois. Istri yang baik kasih sama suami. Adam, lihat. Aku baru makan. Ya ampun, Hawa. Kau makan apa itu? Kenapa kamu sudah tahu bahwa kita sudah berjanji tidak akan memakannya, tapi kamu memetik dan memakannya? Ular yang menggelayot di lehernya. Kasih tahu. Kalau kau cinta sama aku, Adam, makanlah sayang. Kalau kau cinta sama aku, jangan marah. Makan sama-sama. Saudara, singkat cerita, Adam makan juga. Saudara-saudara, dan tiba-tiba telanjang bulat mereka berdua. Mereka menyembunyikan diri mereka di belakang semak belukar. Saudara, tidak lama Tuhan lewat dalam bentuk angin sepoi-sepoi pada taman. Adam mendengarnya. Adam ketakutan. Biasanya begitu dia mendengar angin sepoi-sepoi, Adam langsung menyapa, Tuhan, luar biasa, kami senang sekali di sini. Itu saben kali ini dia tidak berani omong sama sekali. Mereka berdua cuma bersembunyi, pucat pasi hidup mereka. Mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan semak-semak dan daun-daun belukar. Adam dan Hawa tergores dengan banyak duri dan berdarah sekujur tubuh mereka. Allah berkata, Adam, di manakah engkau? Biasanya engkau selalu menampilkan dirimu. Kita bercanda, tapi sekarang di mana engkau? Tuhan, perempuan yang kau beri kepadaku sudah menjerumuskan aku makan itu buah. Tidak peduli. Engkau sudah melanggar firman-Ku. Saudara yang kekasih, dari kisah ini saya ingin mengajak saudara melihat bahwa seringkali kegagalan adalah karena saya punya
tindak tanduk sendiri. Saya punya cara berpikir, keputusan, kebijaksanaan saya. Itu saya. Itu sebab mulai sekarang kalau kita sudah melihat bahwa nenek moyang kita Adam dan